Teman-teman semua udah pada tahu belum tentang biaya layanan transportasi online yang 30% yang ditolak sama DPR? Tapi kita semua harus sepakat dulu nih teman-teman, ya kan? Biaya jasa dan layanan itu dibebankan kepada si penumpang, bukan kepada si driver. Mau biaya jasa dan layanannya 50%, itu akan diberatkan kepada si penumpang, bukan si driver. Jadi teman-teman driver di lapangan paham dulu nih, jangan salah paham, ya kan? Biaya jasa dan layanan tersebut itu bukan ke kita diberatkan, tapi ke penumpang. Hubungannya ke kita apa? Ada hubungannya, yaitu si customer nanti bakal komplain atau mengeluh, ya kan? Yang ujungnya nanti pindah ke pihak aplikator lain gitu. Yang menurut hemat saya harusnya pihak Gojek mengurangi biaya jasa dan aplikasinya, serta menaikkan pendapatan minimum si driver gitu. Itu yang seharusnya jika teman-teman ingin berjuang gitu, ya kan. Menaikkan pendapatan minimum, karena dari dulu sejak saya ngojek dari 2019, dari pendapatan yang kita terima dari layanan Goret itu 7.200 sampai sekarang udah 2025, itu pendapatan minimumnya cuma naik 800 perak, 8.000 sekarang. 2019 tarif dasar ongkos yang diterima oleh si driver itu 7.200. Yang harus teman-teman perjuangkan itu pendapatan minimumnya yang seharusnya, kan ke biaya layanan yang 30% tadi. Karena biaya layanan yang 30% tadi itu dibebankan kepada si pemesan atau si penumpang tadi gitu teman-teman. Paham nggak nih gitu? Nah, tapi kebanyakan kan teman-teman kan fokusnya ke biaya jasa dan layanan, padahal itu bukan ke kitanya hubungannya sebenarnya, lebih ke si penumpangnya. Yang harusnya kita perjuangkan itu harusnya sih biaya pendapatan minimum kita gitu. Dibandingkan kayak di Jakarta, pendapatan minimum dasar Goretnya 10.400, jarak per kilonya juga beda dengan kita. Kita di sini 8.000 pendapatan minimum dari layanan Goret, GoFoodnya 7.200. Ini saya bicara untuk akun reguler ya. Beda lagi dengan slot dan goceng gitu. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui juga, slot dan goceng itu yang jadi korban karena biaya jasa dan layanannya lebih besar, tapi pendapatannya malah diperkecil gitu. Tapi untuk reguler itu tidak ada hubungannya. Berapapun biaya jasa dan layanan, tetap pendapatan minimum si drivernya juga tetap segitu juga gitu. Itu tidak berlaku untuk aceng dan slot. Jadi aceng dan slot itu pendapatan minimumnya sudah sangat tidak manusiawi menurut saya gitu. 6.000 bahkan 5.000 per trip atau orderan kali pengantaran jarak 4 kilo ke bawah lah ya. Saya sih berharap slot dan aceng ini bukan dihapuskan ya, dibalikkan jadi akun reguler gitu. Kasihan juga teman-teman yang dari Aceh cuman bisa main satu layanan GoFood doang, ya kan. Atau teman-teman yang di slot ongkosnya dibayar murah, kecuali untuk Goret ya. Goret ongkosnya ngikut pendapatan minimum gitu. Untuk slot GoSend dan GoFood itu sangat tidak manusiawi menurut saya. Memang betul di GoFood itu ada 3 tarif yang ditawarkan oleh pihak Gojek kepada si pemesan ya. Ada express, ya, ada regular, ada hemat. Hemat itu tarifnya yang saya ketahui kemarin yang waktu saya pesan GoFood itu 5.000 per orderan yang dipesan oleh si pemesan. Jadi minusnya jika si pemesan pesan di tarif yang regular, otomatis si pemesan ini berpeluang mendapatkan driver yang sudah punya orderan sebelumnya. Apalagi si pemesan memesan di layanan hemat, sudah dipastikan nanti si driver itu pasti dapat double order yang mengakibatkan pengantarannya jadi lebih lama. Tapi Gojek menawarkan tarif di layanan ekspres yang mana itu driver hanya mengantarkan orderan dari si pemesan tersebut gitu. Tapi ya menurut fakta di lapangan, realitanya banyak komplainan yang terjadi gitu. Dari pihak si pemesan mengeluhkan pengantaran yang lama. Apalagi GoFood yang makanan tidak bisa untuk berlama-lama, ya kan, akan berpengaruh ke rasanya nanti. Jadi saya mengkritik program Gojek
untuk slot untuk aceng itu yang mengakibatkan double order ya kan, yang mana driver itu mengantarkan orderan lebih dari satu, yaitu 2 orderan dari satu resto ke 2 lokasi yang berbeda, orang yang berbeda gitu. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, yang mana si pemesan namanya pesan makanan otomatis pengen cepat, pengen dapat makanannya segera gitu. Jadi untuk saya melihat layanan seperti layanan double order ini programnya ya program merugikan gitu, dan buat si driver juga merugikan juga, karena itu bakal mempengaruhi servis si driver ke si pemesan tadi gitu. Karena realita yang saya lihat di lapangan, dengan ongkos yang 5.000, si driver ini bakal gampang emosian ya kan, gampang marah karena ongkos yang diterimanya nggak sesuai 5.000 dengan jasa yang dia keluarkan, menunggu di resto, mengantarkan lagi ya kan. Itu tingkat emosinya sangat labil nanti ke si pemesan, akan mempengaruhi lah servis si driver kepada si pemesan menurut saya pribadi gitu. Jadi buat teman-teman semua, mari kita kawal keputusan ini ya kan. Semoga saja pihak aplikator masih menerapkan keputusan yang kemarin, yang biaya jasa dan layanan aplikasi transportasi online itu senilai 20% gitu. Jadi dan semoga juga pendapatan minimum si driver untuk kedepannya juga bakal ada kenaikan, karena kebutuhan hidup kita sebagai driver juga ikut naik. Dengan biaya-biaya semuanya juga bakal naik ya kan. Tapi jika pendapatan kita tidak naik, otomatis itu akan memberatkan kesejahteraan kita ke depannya. Jadi mari kita kawal, semoga saja ada jalan terbaik untuk ini, bukan cuman gimmick-gimmick doang oleh bapak-bapak DPR kita yang terhormat ya kan. Semoga jadi penyambung tangan kita sebagai yang kita percaya mewakili kita di sana gitu, untuk membuat kebijakan dan keputusan yang mensejahterakan kita semua. Dan harapan saya pribadi, semoga program yang sudah jalan ini seperti program slot dan program aceng itu ditiadakan, dan teman-teman yang udah bergabung di slot dan terutama di GoFood aceng ya, GoFood jarak dekat, itu dibalikkan jadi akun reguler kembali. Harapan saya pribadi. Jadi jika teman-teman setuju, silakan teman-teman share video ini. Semoga saja bapak-bapak terhormat kita memberikan keputusan terbaik dan mengawal semua aplikator baik Grab, Gojek, Maxim, semua aplikator transportasi online yang ada di Indonesia mengikuti aturan yang sudah dibuat. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung menjadi akun GoFood jarak dekat alias akun Goceng, semoga bersabar-sabar diri, jangan sampai tergoda ikut program tersebut. Saya pribadi berharap program itu tidak lanjut ke depannya, karena itu tidak akan mensejahterakan teman-teman semua. Karena pembayaran yang teman-teman terima dari tiap trip yang teman-teman jalankan itu hanya 5.000 per trip. Dengan pendapatan yang 5.000 per hari, itu sangat tidak manusiawi menurut saya pribadi untuk di tahun 2025 ini. Karena semua serba mahal, semua serba naik ya kan. Dan teman-teman hanya bisa main di satu layanan, itu cuman GoFood saja. Semoga teman-teman sabar dan semoga teman-teman semangat menjadikan akun teman-teman gacor kembali, dan jangan tergoda untuk ikut program Goceng. Ikutlah program-program yang membuat teman lebih sejahtera ya, yang membuat teman-teman jadi lebih baik. Pilihkan terlebih dahulu jika teman-teman ingin bergabung di akun GoFood jarak dekat. Silahkan cari informasi biar teman-teman gak salah langkah memilih keputusan untuk bergabung di akun GoFood jarak dekat. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya bagikan terhadap berita tentang penolakan oleh DPR tentang biaya layanan atau jasa transportasi online yang 30%. Semoga ini terwujud dan semoga pendapatan minimum kita juga naik ke depannya. Karena UMR tiap tahunnya ada kenaikan, masa pendapatan minimum kita dari tahun ke tahun tidak ada kenaikan? Karena untuk pendapatan minimum itu akan menyangkut ke penghasilan kita ke depannya.
dan menyangkut kesejahteraan kita juga. Jadi yang perlu kita perjuangkan bukan hanya biaya jasa dan layanan, tapi juga pendapatan minimum juga ikut naik. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam satu aspal.